yang senantiasa membanggakan, membahagiakan kedua orang tuanya dunia dan akhirat. Mudah-mudahan orang tua kita yang masih hidup diberikan sehat walafiat, diberikan panjang umur. Orang tua kita yang sudah meninggal dunia yang berada di alam kubur, kita doakan mudah-mudahan mereka semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kuburnya Allah taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kula panjenengan barokah ngaji pada malam hari ini diberikan rezeki yang barokah, rezeki yang halal dan thayyibah. Mudah-mudahan diberikan umur yang panjang, umur yang barokah, sehat walafiat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan akhirnya suatu saat nanti ketika kita akan berpisah dengan orang-orang yang kita cintai, mudah-mudahan kita diakhiri membawa iman, kita diakhiri dalam keadaan husnul khatimah. Dimudahkan lisan kita yang penuh dengan dosa ini untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Kang kula hormati lan kula muliakan segenap saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh masyarakat, jamaah Majelis Ta'lim An-Nasiru dan teman-teman yang menyaksikan di YouTube. Mudah-mudahan kula panjenengan semuanya senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai malam ini bila kita semuanya masih diberikan sehat walafiat, masih diberikan panjang umur, dan masih diberikan ketetapan iman Islam dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa bertemu kembali dalam rutinitas kita ngaji bersama, belajar bersama-sama yang kita adakan setiap malam Rabu. Mudah-mudahan niatan panjenengan dugi di tempat yang mulia ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan istiqomah untuk senantiasa mendekatkan diri ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga senantiasa terhaturkan kehadiran junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teriring harapan mudah-mudahan dengan kita ngaji, dengan kita menjalankan ajaran Rasulullah, kita kelak di yaumil qiyamah bersama-sama dikumpulkan di dalam surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pengajian yang lalu sudah kita membahas tentang arkanus shalah, yaitu rukun-rukunnya salat, sehingga kita sampai di dalam tasyahud akhir. Tasyahud akhir itu termasuk rukun qauli, artinya wajib diucapkan. Berarti nek panjenengan salat ketika membaca tasyahud di dalam tahiyat akhir, panjenengan harus wajib berbicara di dalam ucapannya itu tasyahud akhir, yaitu at-tahiyatul mubarakatuh. Kaolema apa meneh di dalam hati boten angsa kudu dipoco, minimal telinga sendiri bisa mendengarkan. Tahiyatul mubarakatuh. Sampai kapan? Sampai sholawat. Jadi yang wajib niku di dalam tasyahud akhir adalah
At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Cukup pun sah. Oke, niku minimalnya. Tapi yang paling sempurna seperti panjenengan biasanya, nggih. Panjenengan lanjutkan apa mboten? Lanjutkan dengan bacaan apa? Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidun. Iku jenengan biasanya langsung salam. Mila mboten? Biasanya kan langsung salam, boleh sah sholatnya. Tapi ada doa dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang perlu untuk kita baca dan kita perhatikan. Tujuannya untuk bukan orang lain, tapi tujuannya untuk diri kita sendiri. Oke, apa itu doa yang kita baca? Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan. Yang kedua, di dalam kertas yang sudah panjenengan bawa, itu hadis, bukan ngarang ya, bukan ngarang, karena bahaya kalau ngarang itu ngibatan angsa. Itu semuanya hadis dari Rasul SAW. Kalau yang qalibal qulub itu dari para ulama. Okay? Kalau yang di bawah kita baca dulu ya, yang kedua itu ya. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ini keliru nih, wa min syarro sing betul wa min syarri. Maaf ya, itu wa min syarri. Oke, nanti dibelokkan sendiri. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari pedihnya siksa neraka jahanam, dari pedihnya siksa kubur, dari kerasnya fitnah hidup dan mati, dan dari keburukan perbuatan dajjal. Oke, niku dibaca sama Tony fil alamina innaka hamidun majid. Setelah panjenengan membaca itu, maka membaca yang atasnya. Apa itu? Doa untuk ketetapan hati, ketetapan iman. Tujuannya agar kita ketika meninggal dunia dijaga Islam dan iman kita, sehingga kita meninggal dalam keadaan membawa iman. Doanya bagaimana? Ya muqallibal qulub. Moga dibaca. Ya muqallibal qulub. Ya muqallibal qulub. Tsabbit qalbi ala dinik. Artinya, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Jadi misalkan panjenengan punya waktu, monggo dihafalkan. Panjenengan boten punya waktu, ya monggo dihafalno. Nggak ada waktu, dibaca mawon terus-terusan, insya Allah kan sudah hafal. Nah, Imam Syafi'i ini sekali moco pun delok tok liriknya kan pun hafal. Itu Imam Syafi'i. Buat sebar oleh Pak Syafi'i. Kontak nama Imam Syafi'i. Imam Samudra buat sebar. Jadi dibaca terus berulang dengan nganggur-nganggur moco niku insyaallah pun hafal. Lebih cepat lagi ketika dipraktekkan langsung ya.
Jadi yang pertama doa di bawah itu Allahumma inni a'udzubika sampai habis, kemudian yang muqallibal qulub. Baru setelah yang muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah sanggup nggih. Waduh Kang Yemen, aku lek maca kesusu-susu mari sholawat langsung salam, apa meneh maca iki ama barokah gak tak waca. Nah, ngoten. Nggih mboten napa-napa. Cek semerep jenengan wonten dimai. Ini loh penting. Doa ini penting. Kenapa? Karena kula panjenengan iki mboten semerep. Nggih. Apakah di akhir kehidupan kita tetap membawa iman atau wal'iyadu billah kita malah lepas imannya? Gini badan. Oh gak harus, maaf, orang-orang awam seperti kita. Kita ini kan orang awam ya, orang yang belajar sama. Kiai, ulama pun itu ada di akhir kehidupan mereka itu meninggal dalam keadaan murtad. Niku ulama, niku kiai, nggih. Wong sing ngerti paham agama sing hebat luar biasa niku wonten namine Barseso. Sakti Mandraguna punya santri ribuan, muridnya kuatah, kiai gede, tapi di akhir kehidupannya Allah cabut imannya sehingga dia meninggal dalam keadaan murtad. Itu kiai. Lebih-lebih ini beberapa tahun yang lalu, mungkin sebelum Covid pandemi tahun 2019 kali ini. Sekitar sebelum Covid banyak cerita yang viral ketika itu. Ada seorang ulama di kota Malang, itu penceramah, ini ulama ya, bahkan masyhur, punya banyak murid, ustadz kiai lah dikatakan. Itu suatu hari ceramah, muridnya banyak, ya tetap di antara keluarganya ada yang sakit, lebih tepatnya istrinya sakit, kemudian diobati dengan segala obat, wallahu a'lam belum sembuh. Diobati medis belum sembuh, non medis belum sembuh. Akhirnya diobati pengobatan agama Hindu. Allah alam baik, Allah alam. Sehingga sembuh, cocok. Padahal ulama kiai cocok, tapi dia melakukan apa-apa ibadah-ibadah, perbuatan, rutinitas yang dilakukan oleh orang Hindu tersebut yang mengobati. Singkat cerita, sampai katut bojone melok Hindu. Ketika si istri itu yang bunyai itu melok Hindu ya, lama kelamaan bojone si Pak Yai itu melok, meninggallah si Pak Yai ini ya. Karo tonggoe wallah alam, moro-moro ya opo, moro-moro ero wis di opo, di upacara apa namanya, ngabe, ditabur, dilarungkan. Ini terjadi di kota Malang. Covid amin waktu itu. Ya. Artinya apa? Gak tahu di akhir kehidupan kula panjenengan ini pada saudara. Ya. Belum tentu saat ini kita itu apa namanya, ahli ibadah tapi meninggali dalam keadaan ibadah ibadah seberang. Begitu juga belum tentu orang-orang yang sekarang kita anggap sebelah mata, orang-orang mereka mungkin gak tahu sholat, gak tahu sopo masjid, senengani mendem, senengani maksiat, belum tentu juga di akhir kehidupannya mereka dalam keadaan seperti itu. Siapa tahu Allah sebelum mereka dipanggil Allah memberikan. Makanya gak boleh kita itu, gak boleh menganggap sebelah orang di sekeliling kita, tetangga kita, teman kita. Ikut, ya Allah sih, omah cedak masjid tapi gak tahu sholat. Wonten ada saja. Enten, tapi ini wonten. Kata, pun dia, dunia. Sehingga kita menyangka seperti ini. Oh itu penduduk neraka itu, awas saya kon. Calon penghuni neraka itu di kuburan disiksa. Kita yang merasa bilang seperti itu, padahal kita belum tentu sendiri kita itu meninggal dalam keadaan baik. Ya badan, badan asal badan itu. Nah bisa saja. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah ini kalau ini dawuh di dalam hadis Rasulullah.
yang dipajang sampai sekarang di depan makam Rasulullah. Ketika orang ziarah di makam Rasulullah ini wonten tulisan besar adalah syafaati li ahlil kabairi min ummati. Irose Kanjeng Nabi nopo syafaatku aku persembahkan, aku berikan kepada orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar di antara umatku. Itu loh Kanjeng Nabi. Jadi Rasulullah itu masih sayang, masih cinta kepada umatnya yang melakukan perbuatan dosa. Apa meneh umatnya yang melakukan ibadah. Ada lagi? Jadi intinya dengan kita membaca doa yang kita baca ini tujuannya bukan untuk orang lain saja, tapi khususnya tujuannya kepada diri kita sendiri agar kita diakhiri dalam keadaan membawa iman. Oke? Pertama saya dulu ketika datang pindah di Sukun Tanjung dulu ya, ibu-ibu muslimat waktu itu mengundang di rumah minta tolong Ustaz. Di sini tuh dulu banyak orang-orang muslim di bawah-bawah. Nah, ketika ada kristenisasi, jadi orang-orang muslim yang dalam tanda kutip mereka itu nggak mampu dalam segi ekonominya, mereka itu dibiayai, dikasih Indomie, dikasih beasiswa, dikasih makan, beras dan sebagainya, sehingga mereka itu apa? Takut. Dan begini kata, sehingga ini 13 tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu, itu di sini banyak Ustaz. Makanya saya disuruh ceramah ketika itu membahas tentang pentingnya iman. Alhamdulillah. Beberapa tahun ini di daerah kami itu sudah mungkin 7 orang lebih yang mualaf sudah masuk. Nah, kemarin itu terbaru satu keluarga, ibu anaknya 4, ibu ayahnya kagel belok, ya pancet, sehingga ibu ambil anaknya bapak. Ayahnya tidak tahu, Allah alam, katanya ditinggal, Allah alam ya. Itu satu langsung saya jajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin itu dulu karena mereka itu apa? Belum mempunyai akidah yang kuat, apalagi membaca doa seperti ini. Makanya penting ya bagi kita agar kita itu senantiasa berdoa kepada Allah agar ditetapkan keimanan, keislaman sampai akhir. Oke, jadi doanya apa? Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala, ya Allah yang membolak-balikan hati, karena hati ini awal-awal ini kadang sergap ibadah, kadang kita baca jenengan sergap tok nopo kadang sergap tok insyaallah jenengan atau manis kadang sergap orang-orang hilang saulan balik meneh hilang meneh. Itu namanya hati manusia, memang itu dari hati kita, karena kita itu banyak namanya manusia ya. Karena Rasulullah sendiri mengatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang bertambah, kadang itu berkurang. Paham ya? Yazidu bil ibadah wa yanqusu bil ma'asi. Bertambah dengan ibadah, semangat. Kalau ini kita pak semangat di tempat seneng. Untuk omah kadang males ini lah, itu seminggu kan cergapan itu. Makanya Rasulullah SAW mengatakan yazidu bil ibadah, iman itu bisa tambah semangat, tambah cergap dengan ibadah. Wa yanqusu bil ma'asi, akan tetapi dengan kemaksiatan yang kita lakukan iman itu semakin Oke. Jadi itu ya, mudah-mudahan kita senantiasa diberi ketetapan iman Islam. Ya, amin ya rabbal. Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Monggo sambil diminum. Monggo. Kita melanjutkan tentang kajian kita mengenai rukun-rukun
rukun-rukun sholat, yaitu yang terakhir ini. Apa itu? Sebelum terakhir ini, yaitu as-sholatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersolawat kepada Nabi, kemarin sudah kita bahas. Dan yang terakhir adalah assalamu. Gila badan. Jangan mantun tahiyat kemudian salam, asyhadu an la ilaha illallah langsung melencing. Ya batal sholat ini, karena salam itu bagian rukun. Orang sholat kok nggak salam, ya boten sah. Tapi yang perlu kita ketahui di dalam fikih, as-salam di sini, maksud salam di sini adalah at-taslimatul ula faqat. Salam sing pertama saja, niku sing wajib. Paham nggih? Catet nggih. Wa amma as-saniyah, adapun salam yang kedua hukumnya sunnah. Paham nggih? Nah, jadi sing wajib kanan atau kiri? Nah, sing kiri sunnah. Tapi eman mosok kanan, to kan nanggung, yo kanan yo kiri. Apa ucapan salam ini yang benar nopo? Assalamualaikum cukup. Assalamualaikum cukup. Assalamualaikum. Tapi paling lengkapnya, paling sempurna adalah assalamualaikum warahmatullah. Gak pakai wa barakatuh. Gak usah wa barakatuh kecuali lek sholat jenazah. Sholat jenazah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sholat jenazah. Lek sholat sunnah, sholat wajib 5 waktu yang kita lakukan setiap hari cukup assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang benar kata para ulama itu adalah begini: assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Terus sih? Jadi buatan ini, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Terus kayak gini, assalamualaikum warahmatullahi. Biasa, paham ya? Tapi yang yang afdol seperti assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Paham ya? Nah, itu hukumnya wajib yang pertama. Jadi misalkan jangan kok tempat sholat moro-moro tiba-tiba perut sakit, kebelet kentut, nahan. Kecuali dasar hari sholat jangan kebelet kentut terus sholat, itu makruh jangan. Lebih baik kentut sih. Paham ya? Ini tengah-tengah moro-moro datang, butuh moro-moro datang lah. Moro-moro datang kebelet kentut, sehingga jangan menyempurnakan sampai sholat. Nah, kemudian pas tahiyat itu assalamualaikum warahmatullahi drop langsung. Ketika pertama lagi, maka sholatnya salah bodan. Oke, karena cukup sudah selesai. Nah, ini tuh. Jadi salam di sini yang wajib adalah salam yang pertama. Nah, salam itu bukan syarati, bukan syukur-syukur salam. Di sini adalah yang harus adalah dengan menggunakan ma'rifah. Ilmu nahwunya itu di dalam kitab jurmiyah atau kitab-kitab nahwu adalah al-ma'rifah. Ma'rifah itu adalah alif lam. Assalamu alaikum. Boten angsal salamun alaikum ka ono ai. Jadi salamun alaikum boten asal. Sing betul assalamu alaikum. Gak boleh juga al-khitab. Maka gak boleh assalamu alaihim. Boleh. Okay. Gak boleh juga assalamu alaika. Gak boleh. Okay. Assalamu alaika gak boleh. Begitu juga al-mu'alah. Terus menerus kalau oleh assalamu menang sak menit alaikum. Oleh kudu terus menerus oleh mandek. Oke. Ini juga penting, ayyakuna mustaqbilal qiblat bisadri. Hendaknya orang yang salam itu wajib menghadap kiblat dengan dadanya. Kalau ini Pak, assalamualaikum, gitu loh. Enggak boleh, boten sah. Keliru. Jadi ketika salam itu boten ngadep kiblat, tapi ngadep sebelah kanan malah. Gitu. Makanya cukup assalamualaikum. Yang gerak itu loh nih. Kepalanya mawon. Enggak usah dadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ini kalau Waalaikum. Paham ya? Nah, itu.
Kemudian al-julus, harus ketika salam, ketika sholat itu duduk. Sholat dalam keadaan berdiri, sehat walafiat duduk. Kalau salam pas berdiri nggak boleh. Nah, kemudian yang selanjutnya ayusmi ala salam, hendaknya diomongkan. Ingat, salam ini rukun kauli, koyok maca Fatihah, koyok takbir, koyok tasyahud akhir, yaitu koyok sholawat, yaitu wajib diucapkan. Kau oleh kami kudu ngomong assalamualaikum. Itulah lain, yang penting diucapkan, telinga sendiri mendengar. Kemudian yang terakhir adalah ayyakuna bil arabiyyah, hendaknya salam itu menggunakan bahasa Arab. Oleh boso kepu, salam sejahtera ya, salam sejahtera oleh kudu gawe bahasa Arab. Paham ya? Nah, itu di dalam rukun-rukun sholat. Kemudian yang selanjutnya adalah tertib, harus tertib. Sholat itu tertib mulai pertama takbir sampai salam. Urut oleh diwala-wali kasah berarti nggak tertib. Apa dalilnya? Rasulullah mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana engkau atau kalian melihat aku sholat. Terus sholat di pulau panjenengan ini adalah apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Amin. Jadi buatan buatan syukur-syukur sholat. Di dalam kitabnya ini, kitabnya punya guru silsilahnya terus bahwasanya Rasulullah itu sholatnya sebagaimana apa yang kita lakukan. Tapi kadang beda. Bedanya cuma sedih. Dan Rasulullah itu sholat, tapi kita sholatnya cuma sedikit. Rasulullah itu makan, kalau kita sedikit-sedikit. Rasulullah itu tilemi sebentar, kalau kita sedikit-sedikit. Jadi itu ya. Jadi apa yang pernah dilakukan Rasulullah di dalam sholat di kau tadi? Kalau Rasulullah sujudnya begitu lama, berdirinya begitu lama, kita sesuai. Intinya itu di dalam rukun-rukun sholat. Sebelum kita melanjutkan tentang babu sunanis sholat, bab mengenai tentang sunnah-sunnahnya sholat, mungkin ada yang untuk perlu kita diskusikan bersama. Monggo. Doa yang terakhir ini ada yang memakai Allahumma inna bika min adzabin qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya. Boleh kan? Boleh. Banyak versi hadis nih. Jadi hadis itu kata sahabat meriwayatkan hadis seperti ini, sahabat meriwayatkan hadis seperti ini. Jadi boleh. Yang saya paling itu. Yang ada binarnya, ada antaranya. Boleh. Insyaallah. Sama itu semuanya bersumber dari Nabi Muhammad. Sama. Ibu-ibu, ada yang perlu ditanyakan? Monggo. Masalah salam tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok tidak boleh tambah wabarakatuh? Kalau pertanyaannya apakah boleh menambahi wabarakatuh, hukumnya boleh. Bukan tidak boleh. Akan tetapi dianjurkan sebagaimana di dalam kitab Safinatul Najah atau kitab Mabadil Fiqhiyah atau kitab beberapa kitab fikih itu tidak menganjurkan untuk menambahi wabarakatuh, karena cukup dengan kalimat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai jangan ditambahi nomor salam buatan biasa, boleh-boleh saja. Untuk membedakan antara sholat jenazah, kalau sholat jenazah damel atau menggunakan wabarakatuh. Monggo. Kan dalam sholat kita dijaga nyamuk ya Pak. Sampai 4 kali, 5 kali. Diukur boleh nggak? Diukur. Diukur. Oke. Apa ada batasannya untuk ukur-ukurnya? Siap. Nah, bagus ini pertanyaannya. Ketika sholat dicokot nyamuk, apa hukumnya kita mengukur? Nah, berarti sholatnya kita itu memang sholatnya pokok sholat. Pokok sholat maksudnya apa? Alhamdulillah ya. Si sholat pada rumah yang dicokot nyamuk.
Orang-orang sholatnya itu benar-benar khusyuk, ya, benar-benar khusyuk sembarang kali itu lali, masih ono nyamuk, masih ono simo di ngarepe. Kita ini kan maaf, kita ini belajar orang-orang awam, sama-sama. Masih saya yo, mau ya hukum ini ya. Kalau seperti Al-Imam Ali radhiyallahu anhu, Al-Imam Ali itu cucunya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ketika sholat Al-Imam Ali Zainal Abidin. Omai kobongan, Pak. Ya enggak, omai kobongan, sholat Allah Akbar. Di tengah-tengah sholat, omai kobongan. Ambil tonggo-tonggo kampung ini bener, Ali metu omamu kobongan. Omamu kobongan cepetan metu. Dia di tengah sholat, terus gak kosong. Baru setelah dia selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaget, langsung layu. Ditakoni ambek wong kampung itu. Kosong gak mau omamu kabangan di dalam sholat loh. Iya lah, karo aku. Bagaimana saya bisa merasakan panasnya api dunia sementara aku di dalam sholat merasakan panasnya api neraka? Monten ya. Waduh, ini beda kelas ya. Kelas ini Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika imamnya sholat subuh, subuh itu ditombak, ya. Pas sholat subuh itu ditombak. Apa kata Sayyidina Umar? Ya, ojo dicabut tombakku ketika aku di luar sholat. Ketika aku di dalam sholat, aku tidak merasakan sakitnya apa yang tombak. Tapi aku di luar sholat, aku lari, loro, larang. Lewis di dalam sholat cabut. Oleh aku gak kerasa. Kerasa itu. Itu dinamakan hudur wal khusyuk lillah. Makanya di dalam sholat itu wonten kali Pak. Di dalam bab ihsan itu adalah anta abudallah ka'annaka tara. Ya. Orang ibadah kepada Allah seakan-akan dia itu melihat Allah. Nah, fa illam tastati fa innahu yara. Lek kita gak sampai nangilmu, ingat Allah melihat kita. Nah, kita ini masih di nomor kelas 2 nih. Ya. Kelas 2. Kalau Allah ya kamu gini apa ya? Maksudnya benar-benar khusyuk 100% gak iso. Makanya udah taruh nyamuk teko. Aduh, ceples ini ya. Bagaimana hukumnya? Allah. Tidak apa-apa kalau memang tidak dengan di dalam fikih wonten nanti di pembahasan mubtilatus shalah, ini membatalkan salat, darbatil mufritoh. Kalau darbatil mufritoh itu pukulan yang sangat itu bisa membatalkan. Contohnya sholat warung, mau ngantem, mau ya apa, atau nggak punya aku tapi banter bisa membatalkan sholat. Tapi cuma sekedar begini, ya begini, atau gatel, kukur-kukur itu tidak membatalkan. Ya, tidak membatalkan. Dengan syarat tidak ada unsur permainan. Alif fi shalah yaitu guyon di dalam sholat, ya. Itu di dalam sikil, ya. Kan itu di dalam sikil, mau pas sujud jawil jawing, arah-arah ngoten. Itu membatalkan. Tapi itu memang benar-benar gitu. Makanya kita belajar. Nyamuk ayo ya. Dulu sholat mana ini. Kelas kita nyamuk. Paham ya? Yang lain? Betul. Kalau di dalam ilmu sholat, hal yang membatalkan sholat diantaranya adalah wonten najis. Sholat kok ono najis sih berarti sholatnya gimana? Bagaimana kita meyakini najis itu sah atau enggak? Maka kita lihat kalau orang al-uruf, orang banyak itu melihat itu banyak batal sholat. Tapi kalau pendapat ulama ada yang mengatakan kalau orang-orang melihat itu darah kecil maka sholatnya tidak masalah. Oke, tetap sah. Baik. Kalau orang gede nyamuk sampai teler-teler nyamuk apa ya? Paham ya? Jadi saya kira, dan menurut saya pribadi gak usah diperbuat. Ya, sholat malam itu kamu sedih sholat. Ada lagi? Ibu-ibu ada yang lain? Monggo. Hah? Oh. Kemarin sudah dibahas
bahwasanya di dalam sujud nih, di dalam sujud nih wonten bagian yang wajib ditutup, ada bagian yang boleh ditutup, boleh enggak, dan ada bagian yang wajib dibuka. Kalau wajib dibuka adalah dahi, kemarin sudah. Kemudian yang boleh ditutup dan boleh dibuka adalah telapak tangan dan kaki, kan tadi ya? Kemudian yang harus ditutup adalah lutut. Maka kaki itu boleh dibuka, boleh ditutup. Niku misalkan memakai kaos tangan, kaos kaki itu boleh. Tak boleh bagaimana dengan seorang wanita ketika kelihatan kakinya. Dilihat, kalau kelihatan kakinya itu secara sengaja. Menutup kaki bagi seorang wanita di dalam sholat itu wajib atau tidak? Wajib. Kenapa? Karena auratnya wanita di dalam sholat jami'ul badan, semua badan masih wal wajhi wal kafain kecuali telapak tangan dan muka. Terus bagaimana kalau sengaja? Kalau sengaja dibatal. Kalau bukan sengaja harus segera ditutup. Oke? Jadi boleh. Ya, maksudnya boleh dibuka, bukan harus segera ditutup. Segera ditutup. Kayak misalkan maaf nih ya, bapak-bapak sholat pakai sarungan tuh, dipakai takmo di sarungan, dan sholatnya di alun-alun tuh kayak sholat witir atau sholat riyoyo ya di lapangan, ono angin buka ya, nomornya dibuka sarungi sehingga tersingkap. Soalnya bukan tersingkap auratnya, maka yang dilakukan bapak-bapak ketika itu wajib langsung menutup. Wajib secara langsung dicuci itu ketika itu ada yang tersingkap wajib ditutup. Oke? Kalau oleh sikap, wih ketok, nggak boleh. Wajib segera. Oke? Tuh. Jadi itu pokoknya ada unsur kesengajaan. Ada yang lain? Sambut. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan tentang babu sunani sholat. Sebelum ada kita melanjutkan sedikit tentang babu sunani sholat. Bab sunnah-sunnahnya sholat. Ingat ya, sunnah. Apa sunnah itu? Ma yusabu ala fi'lihi wala yu'aqabu ala tarkihi. Sesuatu yang diberikan pahala bagi orang yang melakukan dan tidak dosa apabila meninggalkan. Tapi jadi sunnah itu sesuatu yang dilakukan mendapatkan pahala, kalau tidak dilakukan apa dosa. Contohnya, ini kan minum, saya minum. Ini sunnah. Kenapa? Karena minum tangan kanan oleh pahala. Lah aku mau bedakan ki apa dosa? Gak dosa, tapi ya emang gak oleh pahala. Paham ya? Nah, itu contoh gampang nih. Kemudian jenengan tadi kan masuk musola. Jenengan masuk musola kaki kanan atau kaki kiri? Masuk. Nah. Jenengan kaki kanan boleh, kaki kiri boleh, tapi nek kaki kanan ya oleh pahala sunnah, nek kaki kiwa ya oleh gak oleh pahala, ya gak apa-apa. Tapi ya emang kaki dua ya paru-paru. Nah, jenengan ketika mau masuk kamar mandi kaki kanan atau kaki kiri? Kiri. Maksudnya? Nah, ya kaki kanan juga dosa, tapi ya emang gak oleh pahala, mohon. Oke? Jadi banyak sunnah-sunnah di dalam kehidupan kita, mulai kita kate turu, mulai kita bangun tidur sampai kate turu maneh. Oke? Itu sunnah. Apa sih sunnah? Sunnah adalah sesuatu yang diberikan pahala bila dilakukan dan tidak berdosa apabila ditinggalkan. Dan sunnah itu ingat adalah sesuatu yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Sedikit kita perlu ketahui, sunnah itu adalah min qaulin au fi'lin au takriri Rasul SAW. Sunnah itu adalah ucapannya Nabi. Oke? Sehingga ada hadisnya. Kemudian fi'li, perbuatannya Nabi. Nah,
jadi Rasulullah melakukan seperti ini, melakukan seperti itu dianggap sunnah atau ketetapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wong sing seneng nang sunnahku iku adalah orang-orang yang seneng nang aku, dirasi Kanjeng Nabi. Maka orang-orang yang seneng sama saya karena ma'i fil jannah, kelak di dalam surga akan bersamaku. Amin ya rabbal alamin. Maka sebelum kita melanjutkan tentang sunnah, kita belajar mencintai sunnah terlebih dahulu. Sunnah bukan hanya sunnah sholat, yang akan kita pelajari kan sunnah-sunnah sholat, sunnah dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, wis banyak. Ada jeding, TV sing ada apa duduk Pak? Sorry Pak. Hadek ya begitu, hadek begitu. Gak apa-apa, tapi sunai duduk. Bahkan sampai di TV di Islam itu diperhatikan. Diperhatikan benar-benar. Ketika kita sholat, selesai sholat, ya, assalamualaikum, membaca zikir itu juga termasuk bagian daripada. Terus nanti jangan sak derenge film. Nanti kan jangan tidur, minum deh. Kita sih boleh tidur, meleang, persiapan Agustusan. Jangan membaca doa tidur di kusut. Nah, sunnah nih, Kanjeng Nabi itu berbaring sebelah kanan sampai nang turu-turu di apa namanya? Dibahas. Maaf, sampai dalam tanda kutip di dalam hubungan suami istri dibahas. Untuk sunnah ini, paham ya? Sunnah ini, sekarang dibahas tapi, ya, paham ya? Semuanya ada sunnahnya. Itu saking apa? Islam begitu memperhatikan. Adalah wis nanti tidur pun, jangan amalkan ini. Jangan saat dari tidur membaca doa. Apa doa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bismillah. Sunnah ini sebelah kanan ngeten, jangan film ngeten. Lek gak iso ngeten wis sakar wis pokok turu. Kadang pokok turu pokok maca. Niku. Nah. Niku pokok maca donga. Wis turu wis. Lek jenengan tilem dengan membaca doa, maka turunya jenengan itu dianggap ibadah, Pak. Amin. Kenapa? Karena jenengan niat tilem istirahat, kerja yang semangat, ibadah yang semangat. Mau cek kakerina le sholat subuh, cek esok ya mulai sholat bengi. Jadi turun jenengan itu dicatat malaikat sibuk. Waduh, malaikat kesel ya sampai nyatet amal turun jenengan. Masuk turun jenengan ngorok, masuk main celeng ngiler dan lain sebagainya, tetap oleh pahala. Tapi lah jenengan turun moro-moro kau apa ya. Tunggu sekolah habis TikTok semua keturun jebrek emang. Boten aja. Boten insyaallah. Boten salah. Boten emang turu emang. Lah kok sama turu jenengan bangun dari tidur, maka pertama kali sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW nopo? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kudu tantu mateni alarm. Boleh apa? Apa pasti. Ali bingoi. Nih, kira wadah? Temenan wadah. Jadi sunnahnya ini kalau langsung ini tuh, ya Allah segera pernah aku. Ya, segera pernah alhamdulillahilladzi ahyana. Ya Allah segala puji bagi Allah telah menghidupkan kami ba'da ma amatana, karena para ulama mengatakan an-naumu akhul maut, wong turu iku kancae mati ya. Berapa banyak orang-orang tidur 16 gitu wadah. Ada itu hanya. Nah, maka ketika bangun alhamdulillah dari ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi alhamdulillah sampai naik. Badal mawon. Insyaallah bisa kita amalkan sehingga kita mendapatkan amalan lebih sunnah lagi dengan sadari turu maca ayat kursi nawale Ikhlas Al-Falaq Anas tinggal cukup pamer tapi kadang gampang ngene wae insyaallah nanti mungkin minimal dulu lah insyaallah mudah-mudahan kajian kita pada hari ini menjadi manfaat bagi kita khususnya
untuk keluarga kita, untuk kita sendiri, untuk anak-anak kita, mudah-mudahan senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ngapunten ingkang kathah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.